اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati kepada guru kita, pendiri sekaligus pengasuh Majlis atau Yayasan Thariqul Falah An-Nahdiyah Al-Mukarram Wal-Mukarram Kiai Rizki Rahmatullah, sekaligus kemudian Panglima PGN Kota Bekasi dan segenap jabatan lainnya. Khusus untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan zahir batin, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah angkat derajatnya, keluarganya Allah jadikan keluarga yang soleh dan solehah, juga siapapun yang beserta bersamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para kiai, para guru, para asatidz, wabil khusus Al-Muharram Al-Ustaz Hasanuddin Al-Murtadha sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, sekaligus beliau sebagai ketua MWCNU Kecamatan Rawalumbu. Al-Mukarram Ustaz Abdul Jabbar, Al-Mukarram Al-Ustaz Giono, dan para asatidz lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim kami. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua PC Ansor Kota Bekasi Al-Mukarram Panglima Hasan, juga segenap pengurus anggota yang hadir yang ikut mengiringi. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua PGN Kota Bekasi Al-Mukarram Bapak Uki Marzuki dan seluruh anggota pengurus lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua PGN Kabupaten Bekasi Al-Mukarram Al-Ustaz Abid Idrus beserta segenap anggota lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati segenap pengurus NU, baik yang hadir dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat ranting, tingkat anak ranting, Ketua Jerman Kecamatan Rawalumbu Al-Mukarram Al-Ustaz Mulyadi, juga Ketua Muslimat, Ketua
Ketua Bataya Ansor Banser yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Juga ormas lainnya, Ormas Pemuda Pancasila dan ormas-ormas yang lainnya yang hadir di kesempatan pada hari ini. Para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, para jamaah sekalian, dari bapak ibu, para pemuda, pemudi, para santriawan, santriwati yang berbahagia. Puji teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, tepatnya kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana biasa kita saling bermuajahan untuk melaksanakan salah satu amal yang kita, yaitu melaksanakan khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dinilai sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketaatan kita sebagai murid kepada para ibu dan menjawab alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah khidmat manaqib rahimahumullah. Marilah kita awali, kita buka acara pada pagi menjelang siang ini. Yang pertama, seperti biasa, kita mendoakan, kita menghadiahkan Fatihah. Yang pertama kepada guru mursyid kita, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Al-Ghani. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua sebagai muridnya diberikan keberkahan dan karomah beliau. Para wakil talqin mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, baik dari semenjak kita kecil maupun sampai saat ini, mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kita dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Juga untuk orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah menjadikan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya. Orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mereka yang telah berbuat baik kepada majelis ini, juga yang telah berbuat baik kepada masjid kita pribadi, wabil khusus yang telah mewakafkan tanah ini, yaitu atas nama Bapak Almarhum Bapak Koyam bin Soleh. Mudah-mudahan alam kuburnya diterangkan oleh Allah dengan rahmatnya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Anak cucu dan keturunannya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Juga kepada mereka yang telah berbuat baik, membantu mensukseskan acara pada manaqib kali ini, baik mereka yang telah memberikan menyisihkan sebagian hartanya, yang telah memberikan air mineral, yang telah memberikan kopi, kemudian memberikan makanan, dan juga yang telah memberikan bentuk lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikannya Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Bagi para panitia yang telah sibuk meluangkan tenaganya untuk mensukseskan acara ini, wabil khusus tim konsumsi, mudah-mudahan apa yang dilakukan sebagai bentuk khidmat kepada agama Islam, kepada para guru, kepada majelis ini, mudah-mudahan apa yang dilakukan dibalas Allah dengan kemudahan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya seperti biasa kita sekaligus mengirimkan doa untuk almarhum dan almarhumah, wabil khusus untuk mereka yang telah meniatkan, yang telah mencatat nama-nama almarhum dan almarhumah di dalam buku WA yang nanti akan dibacakan.
Yang pertama, ahli kubur untuk guru kita almarhum Bapak Haji Abdullah bin Haji Syafi'i, almarhumah Ibu Yusif bin Haji Muhtar, almarhum Bapak Dali bin Ikam, almarhumah Ibu Minah bin Kasih. Kemudian ahli kubur dari Bapak Darman, almarhum Dana bin Onan, almarhumah Haji Litam bin Kompat. Kemudian almarhum kirim doa almarhum dari Bapak Fadli, almarhumah Ibu Jinah binti Bulan, Sarjono bin Bulan, Rakin bin Bulan, Sarno bin Bulan, Warhijo bin Sarno. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Qasim, almarhum Bapak Anan bin Saman, Ibu Minah binti Saman. Kirim doa dari Bapak Wisnu, almarhum Bapak Jalal bin Padi, almarhumah Ibu Marsi bin Majid. Kirim doa dari Bapak Salim, pertama diniatkan untuk kesehatan yang mengandung dan yang digandung. Kemudian kirim doa untuk almarhum Haji Abdullah bin Haji Betong, almarhumah Ibu Muhammad bin Haji Muhammad. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Mulyadi Al-Mujtaba, yaitu almarhum Bapak Anan bin Saman, Ibu Minah bin Saman, Komin bin Siko, Imam bin Nioy, Amin bin Bukur. Kemudian kirim doa dari Bapak Jack John, almarhum Bapak Minin Tungkip Jelian, Sarno bin Minin Tungkip. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Haji Misur, almarhum Bapak Haji Jembo bin Kendor, almarhumah Haji Senang binti Senang. Kemudian Yuni binti Uji. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Wahyu Bansar, almarhum Bapak Mujni bin Bapak Muadi Ismail, Bapak Husain bin Bapak Haji Abdul Mukti. Kirim doa dari keluarga Bapak Hendra John Taylor, almarhum Bapak Sa'i bin Makum, Ibu Benah binti Ledung, Bapak Ledang bin Anggun, Ibu Ika binti Ijo, Bapak Nasan bin Sa'i, Ibu Sani binti Sa'i, Bapak Anggun Periana bin Haji Balan. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Joni yang niat untuk wakul hajat, niat kebaikan. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Pamuji, kirim doa untuk kelancaran dan keberkahan usaha. Kemudian kirim doa keluarga Bapak Wonang, almarhum Jalan bin Bade, Masih bin Majid, Ernawati bin Yulean. Juga kirim doa dari UKM Pemuda Pancasila, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kirim doa dari keluarga Al-Ustaz Hasanuddin Al-Murtadha, almarhum Bapak Mumu bin Tahir, Bapak Samad bin Rehan, Ibu Arnah binti Maun. Kemudian kirim doa dari keluarga Bapak Nurrahim Erwin, almarhum Bapak Salim bin Jelani, Wanisa binti Tonifah, Ahmad Aryani bin Ajam, Tonifah binti Sariah, Majid bin Sarliah, Jelai bin Rasmi, Werna bin Hawa. Kirim doa dari keluarga Bapak Haji Anam, almarhum Haji Marni bin Bapak Kunain, Bapak Haji Kunain bin Mulut, Ibu Hajat Ani binti Mu'in. Kirim doa dari keluarga Ibu Muwani, almarhum Bapak Udi bin Nin, Ibu Oceng binti Damar, Hajat Neni binti Udik. Kirim doa dari keluarga Ibu Sani Marji, almarhum Marji bin Abdul Rahim dan Ibu Umar binti Desan. Kirim doa dari keluarga Bapak Wawan yang diniatkan untuk niat kebaikan dan qabul hajat. Dan yang terakhir kirim doa dari Ustaz Taufik, almarhum Bapak Tarbi Satari bin Kasim. Dan juga ada doakan yang belum lama berpulang rahmatullah, putri dari
Bapak Abdul Barkah, salah satu cicit atau cucu Bapak Wayan Soleh yang telah mewakafkan tanah ini. Mudah-mudahan putri dari Bapak Abdul Barkah atas nama Aisyah binti Abdul Barkah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya. Dan umumnya untuk almarhum dan almarhumah yang tadi telah disebutkan, juga untuk almarhum dan almarhumah jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufari niran. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi' an baliyat wa rafi' an darajat, Allahumma ya shafi al-amrad, Allahumma ya mujib ad-da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Berikut ada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. InsyaAllah akan disampaikan oleh Muhammad Al-Satu Pandan. Bacaan tanji yang insyaAllah akan disampaikan oleh Muhammad Al-Sanuddin Al-Multadah. Bacaan tawasul Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang insyaAllah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Al-Bulyadi. Pembacaan Muhammad Syekh Abdul Qadir Jalani insyaAllah akan disampaikan oleh Muhammad Al-Satu Jabar. Dan yang terakhir penyampaian khidmat ilmiah insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram yaitu Isti'anatullah. Dari saya sebagai pembuka acara atau pengatur acara, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qulu ana wan nabiyyuna min qabli qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Salam penghormatan ikut kepada pembawa acara berhubungan waktu. Mudah-mudahan tidak berkurang fadilah dan keberkahannya. Amin. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan diri kita digerakkan sehingga alhamdulillah kita sampai ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan bulanan yaitu hikmat manahib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah barokah karomah guru-guru, wabil khusus karomah Syekh Mursyid
Syekh Ahmad Shawqul Batajul Arifin menyertai kita semua. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadir kita di majlis manaqib ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhan kita, menyampaikan segala yang kita ciptakan, menolak bala dan bencana, diangkat derajat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala penyakit yang ada pada diri kita dan keluarga, penyakit zahir dan batin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, kita berkumpul, mudah-mudahan tumbuh menjadi rasa seia sekata dalam naungan, dalam koridor, dalam nuansa, dalam keagungan kalimat la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, kembali akan saya sampaikan bahwa zikir itu ada tingkatan. Maka jangan aneh ketika ada perbedaan dengan amaliyah kita dan amaliyah di luar sana. Itu bukan masalah, tetapi masalahnya adalah ada pada perbedaan tingkatan zikir. Tingkatan zikir yang pertama adalah zikrul adat atau zikrul hasanah, zikir kebiasaan dan zikir yang baik. Apa zikrul adat atau zikrul hasanah? Mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat yang agung, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir, salawat dan lain sebagainya, tetapi hati dan ingatannya tidak ingat kepada Allah. Itulah zikrul adat. Bagaimana zikir yang demikian? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi mudah-mudahan dari zikrul adat naik tingkatan zikir kita ke tingkatan zikir yang kedua, yaitu zikrul ibadah. Apa zikrul ibadah? Ya zikir yang insya Allah menjadi ibadah, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa zikrul ibadah? Zikrul ibadah adalah seseorang yang berzikir, mengetahui makna, maksud dan tujuannya, mengerti artinya dan lain sebagainya, maka insya Allah zikir yang demikian adalah zikrul ibadah. Tetapi jangan hanya cukup di sana, ada tingkatan zikir yang ketiga. Apa tingkatan zikir yang ketiga? Adalah zikrul mahabbah wal ma'rifat. Tingkatan zikir yang ketiga adalah zikir mahabbah dan ma'rifat, zikir dengan kecintaan, dan yang dimaksud adalah ingin mengenal yang kita zikirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, untuk menamakan zikir yang ketiga ini tidak sembarangan, harus ada ijazah, harus ada ahad, baiat atau taslim zikir oleh ahlinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi zikir yang ketiga ini harus dijajahkan, harus ditampilkan. Siapa yang mampu menampilkan? Yaitu wali yang mursyida, wali yang mursyid, yang alhamdulillah sebagian besar dari kita sudah belajar berbaiat, bertalqin zikir, dan di majlis ini yang diamalkan adalah salah satu dari thariqah yang tabarok, yaitu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryana. Mudah-mudahan semua termasuk orang-orang yang mendapatkan limpahan dan barokah dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, ketika seseorang sudah ditalqinkan,
ditanamkan kalimat la ilaha illallah, apakah langsung soleh, apakah langsung usul, apakah langsung busuk? Belum tentu. Kenapa? Karena mursyid hanya baru memberikan alat, selebihnya tergantung kita. Maka jika seseorang setelah bertakim zikir, diamalkan zikirnya sesuai kaifiah, sesuai tata cara yang diperintahkan, maka orang tersebut yang akan mendapatkan buah daripada zikir. Mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang istiqomah. Hadirin rahimahullah, tidak ada kata terlambat. Wajar kita diberikan rasa malas karena ada syaitan yang terus menggoda kita. Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena engkau menghukum saya tersesat karena iblis, maka iblis berkata, saya akan mendatangi mereka, anak cucu Adam, dan saya akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian iblis berkata, saya akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan sekali lagi, yuk belum terlambat. Saat ini ya, saya sadari, saya melihat kita orang-orang yang sedang belajar pikir saat ini sedang beruji dengan kemalasan. Bukannya naik pikir kita ketika kita tadi mendengarkan Manqobah Syekh Jalali, malu diri kita ya. Beliau ibadahnya sepanjang malam dipenuhi dengan salat sunnah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya meminta barokahnya saja. Apakah tidak malu, saudaraku? Yuk, belum terlambat. Kita istiqomahkan, kita tata kembali kaifiah atau tata caranya. Apa yang dimaksud dengan zikir adalah, salah satunya adalah kita agar mampu mengendalikan hawa nafsu kita yang ada pada Latifatul Qadri yang pertamanya. Maka ketika kita berzikir, diangkat kepala kita, membersihkan 3 latifah, kemudian ke sebelah kanan 2 latifah dan sebelah kiri 2 latifah, illallah dihujamkan pada Latifatul Qadri. Ada apa di sana? Ada sifat-sifat buruk, ada malas, ada kebencian, zulim, aniaya, lupa kepada Allah, ada sifat hewan, ada sifat keji di dalam diri kita. Maka bersihkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah. Setiap segala sesuatu, kata Nabi, ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hujamkan dan hujamkan, bersihkan hati kita. Saudara, sadarilah sekali lagi, ada yang menghalangi kita, ada yang tidak ridho kepada kita. Terkadang di dalam kita berjuang memperbaiki diri, ada kala kita berikan kemudahan, lancar, tidak ada hambatan, tetapi terkadang berat dan banyak hambatan, sehingga muncul alasan agar kita tidak berpikir, agar kita lupa kepada Allah, agar kita tidak alim. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, yuk, tidak ada kata terlambat, perbaiki diri kita. Hadir di majlis taklim, hadir di majlis zikir. Terbukti, kenapa saya katakan turun dulu malam Jumat di sini. Malam Jumat itu tidak kurang dari 200 orang yang hadir. Sekarang terkadang hanya 2 orang. Berarti ada penurunan yang terjadi. Ada apa? Silahkan pikirkan. Hadirin rahimahullah, sekali lagi, mursyid hanya memberikan alat, selebihnya terserah kita. Hadirin rahimahullah, yuk, saya
saya mengajak, mudah-mudahan kita mampu melawan kemalasan kita. Kita berupaya menjaga zikir kita sekurang-kurangnya sehari sholat fardu. Yuk kita berupaya untuk menjalankan sholat sunnah sekurang-kurangnya sholat sunnah rawatib, dan juga jangan hanya cukup sana ada banyak sunnah sampai saya mungkin di sana, tetapi ketika malam Jumat yang ikut sholat paket hanya 1 orang, 2 orang, paling banyak 3 orang yang selebihnya merokok dan ngopi. Yuk sekali lagi kita benahi diri ya. Kenapa? Agar kita diberikan buahnya. Apa buah yang pertama? Allah berfirman, Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Banyak masalah tenang, nggak ada masalah tenang. Punya duit ya, punya duit ya, itu uangnya tidak mungkin Allah bohong. Dan saudaraku, jika perubahan ibadah kita laksanakan dinilai dalam takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikasih bonus, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kesulitan akan berikan jalan keluar dan akan berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Bahwa hasbuh, maka bertawakallah kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan. Mustahil bohong, ini firman Allah. Maka sekali lagi, yuk istiqomah. Hadirin rahmatullah ya. Ketika istiqomah menjadi karakter, menjadi kebiasaan, harapan kita apa? Harapan kita adalah mudah-mudahan terutama di akhir hayat kita menjelang sakaratul maut kita diberikan ingat kepada Allah. Mudah-mudahan lisan kita, karena kita terbiasa saat ajal menjemput mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kita sudah ditartimkan zikir, berupaya mengamalkan zikir kita pun diberikan satu buku yang kita sudah paket dijajahkan. Apa? Kita tunggu dulu atau khotaman. Yuk kita amalkan. Ya, di dalamnya ada tawassul, ada rafikoh, kemudian ada doa-doa untuk kehidupan dan lain sebagainya. Maka mari kita amalkan ya, di rumahnya masing-masing, pada sendiri atau berjamaah. Nah, kalau di sini berjamaahnya malam Jumat, dan kembali informasikan terjadi penurunan jauh sekali. Yuk ya, kita istiqomahkan ya. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, setelah musik menanamkan kalimat la ilaha illallah dengan wasilah talqin, diberikan khotaman, ada satu lagi ya, menjadi wajib ya, bagi pengamat wal tariqah rasyadiyah adalah manasik. Sekurang-kurangnya sebulan sekali, dimanapun ya. Kalau ada rezeki Allah silakan berjualaya atau di sini atau dimanapun. Kenapa? Ya, itu menjadi wajib ya bagi orang yang sedang bertalqin zikir. Nah, ketika manakib ya bukan syiar tapi khidmat. Ketika khidmat mau ngasih, orang ngasih, duduk diam, dengarkan.
Tetapi sebagian orang insya Allah ada yang paham isi manakib. Kenapa? Karena tidak mungkin ada pembacaan manakib kalau tidak ada pelajaran di dalamnya. Insya Allah kesempatan ke depan akan sedikit demi sedikit dibongkar atau dikupas isi atau makna di manakib itu sendiri. Hadirin rahimahullah, ya, terakhir saya akan menyampaikan wasiat, ya, yang ketika biasanya disampaikan ketika khutbah Jumat menjadi rukun dari Jumat, ya, yaitu wasiat bil taqwa, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati membawa Islam. Ibu akan mati, ibu-ibu nanti, bapak-bapak, pak ustaz, pejabat mati. Bukan matilah yang jadi masalah adalah bisa nggak kita mati dengan mati membawa Islam, dengan mati membawa kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.